Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Wah, ini kisah Ningtyas. Makin seru aja nih kisah Ningtyas teman-teman ya. Dan untuk episode Ningtyas kali ini bakalan tambah seru banget. Karena apa? Setelah kejadian pelet dari Bukit Tengah itu, Ningtyas keluarga tapi tanpa bapaknya ya, ini akan beranjak, akan pergi menuju Jawa Timur, tempat atau tanah kelahiran Ningtyas. Wah, ini bakalan seru banget nih. Karena apa teman-teman? Selain ingin menjenguk adik kakaknya, Ningtyas dan rombongan juga ternyata punya satu misi. Misinya dari siapa? Dari si Noni Belanda, penguasa Bukit Tengah. Wah, bikin penasaran aja nih, apa kira-kira misi itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah kelam di pabrik gula Jawa Timur. Kisah Ningtyas. Awan kelabu yang menggantung di langit Sangatta perlahan memudar, terganti dengan hamparan biru ketika pesawat yang ditumpangi Ningtyas, Nanda, Bagus, Firman, serta Siti meninggalkan tanah Kalimantan. Bagus, yang biasanya berkutat dengan alat berat di pertambangan, kini telah duduk dengan rileks mengendarai mobil sewaan mereka yang menjemput di bandara setelah mereka mendarat di Surabaya. Perjalanan darat terakhir adalah menuju Madiun. Mobil melaju kencang memasuki jalanan tol Trans Jawa yang mulus. Di kursi depan ada Nanda yang tertidur nyenyak dengan bantalan leher. Kursi tengah diisi Ningtyas dan Siti, dan kursi belakang diisi oleh Firman yang duduk di pojok. Siti yang sebenarnya sudah tidak punya tenaga karena muntah setelah turun dari pesawat, sedikit merasa gelisah melihat Firman dari kaca depan. "Ikam nih kenapa duduk di pojok banar? Kenapa nggak di tengah-tengah aja?" "Ah, kepo banar sih. Terserah akulah mau duduk di mana. Berisik," jawab Firman sambil menjulurkan lidah. Ujung mata remaja itu melirik sekilas pada semerbak wangi yang lebih menyengat dari stela jeruk di dalam mobil. Lalu ia memalingkan wajah dengan kesal. Tidak ada yang salah dari pertanyaan Siti. Ningtyas yang baru saja akan menutup kedua telinga dengan earphone menjadi urung dan menatap sekilas dari kaca depan. Wajar saja Firman duduk di pojok begitu, sebab ada analis yang duduk di sana. Gaunnya yang cantik dan lebar berwarna kuning keemasan, rambutnya yang pirang panjang bergelombang, lengkap dengan topi besar yang belum pernah Ningtyas lihat, sebab biasanya analis tidak memakai itu. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah kenapa analis jadi mengikutinya sampai ke Jawa. Pasti bukan tanpa sebab. Analis ikut, dan mungkin perjalanan ini bukan hanya sekedar liburan baginya dan keluarganya, tapi juga perjalanan untuk menebus bantuan yang diberikan analis beberapa bulan yang lalu. Ningtyas mengambil nafas panjang dan bergumam, "Oke, kalau setelah ini aku akan membayar hutang budiku padamu, aku akan melakukannya sebisa yang aku mampu." Dari kursi belakang, analis tersenyum dingin dan menatap ke arah depan pada hutan yang penuh dengan pohon jati. Bagai dejavu, analis begitu menikmati perjalanan ini.
berbanding terbalik dengan Firman yang wajahnya kusut. Beberapa jam kemudian, mobil sudah memasuki jalanan Desa Moro Agung, Kabupaten Madiun. Disinilah keempat anak Parman tumbuh sedari kecil yang kemudian berpindah hidup di Kalimantan untuk menghindari kenangan yang tak ada habisnya dari ibu mereka yang telah tiada. Bagus memelankan laju mobilnya, membiarkan Nanda menurunkan kaca, lalu menyapa sekilas pada orang-orang yang berlalu lalang. Ada yang baru pulang dari ladang, ada juga yang bersantai di depan rumah, dan ada pula yang tengah menjaga gabah. Beberapa orang yang kenal dengan mereka langsung menghampiri ketika mobil berhenti di depan pagar rumah yang terkunci. Mas Adi wis pirang dina ndak mulai. Jarine lagi ono penelitian apa ngono. Aku dewe yo ndak patek mudeng, kata salah seorang tetangga ketika Nanda bertanya kenapa rumahnya terkunci. Membiarkan Bagus dan Nanda yang masih bercengkrama kecil, trio kerucil itu berdiri di depan gerbang dengan membawa kunci cadangan yang diberikan tadi oleh Nanda. Buka cepat, gerah banget ini, panas mau mandi, kata Firman tidak sabaran. Ransel besar di punggungnya membuatnya semakin mendesis tidak sabar. Siti menggelayut di lengan Ning Tias, wajahnya pucat dan seperti akan tumbang, melirik dan berdecih. Mandi aja sana di sungai. Benar aja kamu, balas Firman tak mau kalah dan akan merebut kunci dari Ning Tias yang tak kunjung bisa membuka gembok. Udah sini biar aku aja yang buka. Ning Tias mengangkat kedua bahunya, menaikkan ransel miliknya yang hampir terjatuh dan melipir ke belakang bersama Siti yang memandang ke arah luar, mengamati jalanan pedesaan dan sawah yang terhampar di depan sana. Jalan-jalan yuk, besok pagi mau lihat sawah deh, ajak Siti pada Ning Tias. Kayak nggak pernah lihat sawah aja Pang, norak banar, ejek Firman yang berhasil membuka gembok gerbang dan membuka lebar-lebar. Ponsi, rengek Siti yang merasa kepalanya masih berputar-putar dan perutnya semakin terasa tidak enak. Gadis itu melenggang melewati Firman dengan menarik tangan Ning Tias. Ini adalah pengalaman terbaru bagi Siti bepergian keluar pulau dan mengunjungi tanah Jawa. Sedangkan untuk Firman, ia sudah pernah ke Jawa tapi tidak sempat ke rumah ini karena saat itu Parman ingin cepat-cepat kembali ke Kalimantan. Setelah selesai berbicara dengan para tetangga, Bagus dan Nanda mengambil koper-koper yang ada di bagasi dan membawanya memasuki gerbang rumah yang sudah terbuka. Ketika mereka semua membuka pintu utama rumah, Nanda menepuk dahinya keras-keras. Sepertinya kita akan bekerja keras dulu sebelum istirahat panjang. Ya, itu benar. Sebab seisi rumah terasa kacau, sangat kotor, gelap, dan seperti tidak dibersihkan beberapa minggu. Adi kayaknya emang lagi banyak kerjaan deh. Tumben-tumbenan bisa betah sama keadaan kotor kayak gini, celetuk Bagus yang sangat mengerti tabiat dari adiknya. Gorden-gorden ditarik dan jendela dibuka lebar-lebar, membiarkan sinar matahari yang entah sudah berapa hari tak menyinari rumah itu. Nanda membuka kamar miliknya yang masih rapi. Sepertinya memang Adi masih rutin membersihkan kamar-kamar secara berkala meskipun tidak ada yang menempati. Siti, sini. Siti yang tadinya hanya bersandar di dinding melihat semua orang mulai bergerak membersihkan rumah, hanya menoleh pada Nanda yang melambai ke arahnya. Tenaganya benar-benar terkuras untuk perjalanan panjang ini. Bagus mendekat dan berdiri di samping Siti. Mau abang bantu jalan ke kamar? Kaget dengan pertanyaan itu, Siti menggelengkan kepalanya cepat dan berjalan ke arah Nanda yang menatap keduanya. Kamu bersih-bersih dulu ya, gak usah mandi, airnya dingin. Ganti baju aja, terus tidur di kamar ini. Ya kok, makasih, kata Siti dengan senyuman. Nanda mengelus
dan sedikit memijati leher Siti, kemudian berkata, "Kalau ada apa-apa minta ya. Nanti selesai bersih-bersih aku temenin kamu tidur." Sore itu sampai malam, mereka semua membersihkan rumah. Tumpukan berkas-berkas yang berserakan di dalam kamar Adi pun mereka rapikan, tak menyisakan satu kerusuhan pun. Setelah azan berkumandang, Bagus mandi lebih dulu dan mengajak Firman untuk sholat berjemaah di musola terdekat, sedangkan Nanda dan Ningtyas memasak makan malam. Siti yang tertidur perlahan terbangun, dan saat ia keluar, semuanya sudah berkumpul di meja makan. "Siti, ayo makan," ajak Ningtyas seraya menyajikan makanan. Ketika mereka semuanya baru saja duduk di meja makan, terdengar dari luar suara motor memasuki gerbang rumah. "Gimana kalau kita kagetin itu orang sebagai sambutan gitu?" kata Firman mengungkapkan ide jahilnya. Semuanya sepakat, kecuali Nanda yang lebih memilih masuk ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Jadi, ketika Adi yang kebingungan membuka rumah yang terang benderang dan bersih mengkilap, mereka semua bersembunyi di balik dinding pintu ruang tengah. Lalu, ketika Adi melewatinya, mereka semua akan langsung mengagetkannya dari belakang. "Kejutan!" "Ah, kalian kok bisa?" "Bisalah," balas Firman tak kalah keras. Ningtyas memeluk Adi begitu erat, seolah ada letupan rindu yang begitu menggebu di dalam hatinya. "Adikku yang paling cantik." Adi mencium puncak kepala adiknya gemas. Bagus menepuk pundak Adi kuat-kuat, lalu iseng menggigit telinga Adi sampai adiknya itu menjerit dan memukul kakaknya gemas. Firman juga memeluk Adi tak kalah erat, dan Siti mencium tangan Adi sopan. "Wah, Siti juga ikut ya?" Adi tersenyum menyambut Siti. "Iya, katanya sih ada yang ajak. Jadinya dia harus ikut," kata Firman menyahut dengan usil dan melirik Bagus yang memasang wajah ingin tahu. "Kemana aja? Kok rumahnya kotor?" Nanda keluar dari kamar dengan ponsel di tangannya. Adi terkejut karena Nanda itu sangat sulit diajak untuk bepergian. Dia memeluk kakaknya dengan sedikit air mata di ujung matanya. Entah kenapa, Adi jadi mengingat dirinya yang harus hidup sendiri di sini selama bertahun-tahun, jauh dari keluarga dan Nanda yang selama ini merawatnya menggantikan sang ibu. Berbagi rindu itu masih terus berlangsung sampai makan malam. Adi menerima sepiring nasi yang lebih dari porsi biasanya, lalu memandang lauk pauk yang tertata di atas meja. Meja yang selama ini hanya diisi olehnya dengan nasi bungkus dan segelas air dingin. Rasanya malam ini terasa hangat dan menyenangkan. "Kita itu kesini karena Mbak butuh refreshing. Jadi ya mau sekalian wisata gitu, jalan-jalan, kulineran, atau apalah. Yang penting mbakmu itu senang," kata Bagus sewaktu mereka berjengkrama di ruang tamu setelah makan. Adi yang baru selesai mandi dan duduk bergabung dengan semuanya hanya bisa menghela nafas panjang. "Mas, aku lagi banyak buat kerjaan akhir-akhir ini. Aku aja udah gak pulang 3 harian, lembur di kantor, terus warawiri penelitian." Ada rasa kecewa yang tertera di wajah Ningtyas dan juga Bagus. Firman hanya fokus menonton televisi dengan Nada, sedangkan Siti sudah tertidur. Mendapati wajah-wajah itu membuat Adi semakin merasa tidak enak. Gini aja, aku besok ada ketemu sama seseorang di wilayah Kanigoro. Gak jauh dari sini kok, cuma 10 menitan. Tapi tempatnya itu estetik banget buat foto-foto, kayak vintage gitu, kan tempat lama. Yang bekas pabrik gula itu ya?" tanya Bagus berusaha mengingat-ingat. "Yo, yang iku. Setelah dari sana, ayo makan-makan. Aku tahu tempat enak yang baru buka di sekitar alun-alun." Adi membalas dengan senyum meyakinkan. "Tapi ini 2 anak sensitif gak apa-apa. Karya bekas kayak gitu, takutnya kayak kejadian di Bukit Tengah." Nanda ikut memberikan komentar. Adi menggosok rambutnya yang semi basah dan duduk menyender di dinding. Ya juga ya kalau gitu. Sebelum Adi menyelesaikan kalimatnya, Ningtyas sudah lebih dulu menyaut.
Gak apa-apa, kesana aja. Sekalian sama pekerjaan Mas Adi, nanti pulangnya bisa makan enak. Bukan tanpa alasan, Ning Tias mengatakan hal itu. Analis yang berdiri di depan pintu kamar depan terus menatap kepadanya dan menunjuk ke arah selatan, ke arah Kanigoro dengan kepala yang mengangguk berulang. Malam ini, Siti dan Ning Tias tidur di dalam kamar Nanda. Bagus, tidur di ruang tamu dengan Adi, sedangkan kamar mereka ditempati Firman yang terlelap begitu pulas ketika menyentuh kasur. Sedangkan Nanda tidur di kamar orang tua mereka. Masih di hari yang sama, pukul 3 pagi, Ning Tias yang sudah tidur mulai terusik dengan pergerakan kasar di ujung kakinya. Ia tarik selimut semakin ke atas dan mengeratkan cekalan pada bantal. Sentuhan dingin terasa di kakinya. Ketika ia membuka mata, Ning Tias sudah berdiri di depan sebuah gerbang besi yang menjulang tinggi dengan opsir penjaga Belanda. Ning Tias bisa tahu itu karena ia sedikit tahu tentang sejarah dan filmnya. Perlahan, gerbang itu terbuka. Bunyi lonceng terdengar dari dalam, disusul dengan banyaknya orang masuk dari arah belakang Ning Tias. Dorongan dari orang-orang yang berlalu lalang berjalan sangat cepat membuatnya tersungkur dan berganti tepat. Kedua lututnya menyentuh tanah. Ada sedikit noda lumpur yang membasahi lutut yang tersembunyi di balik rumput-rumput liar. Semilir angin berembus kencang, terasa dingin menggigit dengan nuansa kuno yang terasa lambat. Saya sudah terima kamu menjadi kekasih saya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak apapun yang kamu tawarkan. Suara lembut itu memasuki telinga Ning Tias yang kemudian mendongak menatap dua orang yang ada di bawah pohon beringin besar. Tampaknya seperti sepasang kekasih yang tengah memadu kasih. Laki-laki itu memakai seragam coklat kusam dengan rambut tertata rapi, sedangkan si perempuan memakai gaun hijau dengan rambut pirang bergelombang. Dari mata biru cerah dan rambut pirang tersebut, Ning Tias paham ia sedang ada di mana. Wanita itu adalah Analis dan kemungkinan besar itu adalah kekasihnya. Perlahan, Ning Tias bangkit dan berjalan mendekati kedua orang itu. Ketika langkahnya sudah semakin dekat, tiba-tiba saja dar! Terdengar bunyi tembakan. Sekedip mata, Ning Tias terkejut. Gadis itu sudah berpindah tempat ke dalam sebuah ruangan gelap dan kosong. Belum sempat Ning Tias bereaksi, pintu gudang penyimpanan itu terbuka dan tertutup. Dengan tergesa-gesa ada lampu petromak yang dibawa kedua orang itu. Wajah mereka pucat, ketakutan dan putus asa, sangat berbeda dengan sewaktu di bawah pohon beringin. Dua orang itu adalah Analis dan kekasihnya. Analis memegang tangan kasar kekasihnya, kemudian ia berkata, "Saya tidak mau dipisahkan dengan kamu. Saya tidak mau pergi dari pulau ini, Suryo. Lakukan sesuatu." "Aku tidak tahu, Analis. Aku tidak tahu," teriak Suryo dengan suara yang terlalu melengking. "Hubungan kita sudah diketahui oleh orang tuamu. Habislah aku." "Mereka memang sudah tahu. Bagaimana kalau orang tua kamu langsung ke rumah dan kita menikah?" Analis mengeluarkan ide terburuk yang pernah ia pikirkan. Suryo menghela napas kasar. "Apa artinya aku di keluarga kamu ini? Aku ini hanya mandor pabrik rendahan yang tidak pantas bersanding dengan kamu, anak pemilik pabrik gula Kanigoro." Jawaban dari Suryo membuat Analis menangis. Wanita cantik itu menatap Suryo dengan air mata bercucuran yang membuat Suryo tidak tega. "Bagaimana kalau kita kawin lari saja?" usul Suryo tiba-tiba. Analis langsung menganggukkan kepalanya. Saya mau nikah sama kamu, terserah di sini atau dimanapun." "Tidak akan." Teriakan itu berasal dari luar ruangan, lalu disusul dengan pintu jati yang terbuka kasar. Masuklah para penjaga dengan pakaian khas, dengan seorang laki-laki Belanda dengan kumis tipis yang memandang keji ke arah dua orang tersebut. "Sampai kapanpun, saya tidak akan merestui kalian berdua." "Ayah." Ning Tias merasa dadanya sesak.
Pasokan udara di dalam ruangan itu semakin menipis. Ada rasa sakit hati yang teramat sangat yang saat ini ia rasakan. Gejolak emosi, kesedihan, dan kehilangan itu terasa familiar yang bergumul dalam satu titik yang membuat Ningtyas terbangun bersamaan dengan suara tembakan yang kedua kalinya ia dengar. Namun sebelum ia benar-benar bangun, teriakan dari analis menggema di telinganya. Kalimat berbunyi, "Temukan peristirahatan terakhirnya." Ningtyas terduduk di atas ranjang dengan keringat mengucur deras. Kaos yang ia pakai basah dan pipinya perlahan juga basah dengan air mata. Rasa sedih atas kehilangan dan perpisahan yang tragis membuat Ningtyas merasakan gejolak emosional yang kuat. Rasa kehilangan itu pernah ia rasakan dan sampai saat ini rasa itu masih ada dan membekas. "Cak, tok tok tok. Cak, Ica, kamu udah tidur?" Ketukan pelan di pintu membuat Ningtyas mengusap wajahnya dan menetralkan nafas dan tangisnya. Setelah itu, ia membuka pintu dan menatap aneh Firman yang berdiri di sana. "Apa?" tanya Ningtyas dengan suara serak. "Namanya analis kan?" tebak Firman tanpa basa-basi. "Dia berpisah sama pacarnya karena perbedaan kasta. Dia diasingkan di Kalimantan, tepatnya di perkampungan di Bukit Tengah, dan mati di sana karena bundir. Setelah mendengar kabar kalau pacarnya dibunuh oleh ayahnya setelah ia pergi. Benar kan?" Ningtyas mengangguk lama. "Kamu juga diberitahu lewat mimpi ya?" "Enggak, Aris yang cerita ke aku," kata Firman sembari menunjuk dengan dagu pada Aris yang duduk di kursi belajar menatap pada mereka. Aris sangat jarang menampakkan diri dan lebih memilih muncul di situasi yang tidak bisa ditebak seperti saat ini. Ningtyas melirik sebentar pada Aris dan beralih memandang Firman. "Terakhir suara tembakan itu berarti Suryo, kekasih analis. Kalau gitu apa dia ingin kita temuin makam Suryo?" Firman menjentikan jari telunjuknya di depan hidung Ningtyas dan berkata, "Benar sekali. Kayaknya dia pengen ini sebagai imbalan. Karena bantu kamu waktu Kananda kena santet. Ini kayak permintaan terakhirnya itu kali ya." Alih-alih menjawab pertanyaan Firman, Ningtyas malah bertanya, "Kamu kok bisa tahu semuanya dari Aris juga?" "Enggak lah, aku tahu sendiri. Karena aku emang tahu segalanya. Dah, tidur lagi. Besok kita harus cari makam pacarnya analis di pabrik gula yang lokasinya sama dengan tempat penelitian Bang Adi." Firman melambaikan tangan asal, kemudian kembali ke dalam kamar dengan mulut menguap lebar. Entah kenapa, bukannya kembali ke atas ranjang, Ningtyas malah berjalan keluar ke ruang tamu. Dia lihat Bagus dan Adi yang tidur bersisian di depan televisi yang masih menyala. Ningtyas menidurkan dirinya di samping Adi dan meluk perut kakaknya. Adi yang memang sensitif ketika tidur segera menyadari ada yang tidur di sampingnya. "Tias?" "Iya, ini Tias. Kok pindah di sini sih, Dek?" tanya Adi seraya memutar badannya dan menempatkan kepala adiknya di lengan dan dia peluk erat. "Mau tidur sama Mas, kangen," kata Ningtyas yang matanya sudah kembali berat. Adi tersenyum dalam tidurnya, kemudian mereka terlelap begitu saja. Keesokan harinya, sesuai yang sudah disepakati, mereka akan pergi ke sebuah tempat wisata yang kata Adi sudah lama dibuka untuk umum, tapi tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya dan bagaimana bisa dijadikan tempat wisata. "Di dalam ada taman bermain gak, Di?" tanya Bagus seraya fokus memarkirkan mobil di area parkir yang ternyata ramai, dan itu membuat Bagus penasaran. "Bukan taman bermain, tapi tempatnya tuh kayak apa gitu loh. Untuk foto-foto, estetik ngono loh Mas, vintage. Wong tua masa ngerti beginian." Ya, jawab Adi dengan selingan ejekan pada Bagus. "Bocah semprol," balas Bagus sambil menjita kepala Adi. Ketika mereka semua turun dari mobil, Nanda tampaknya lebih tarik pada kantin jajanan yang menggoda daripada ikut masuk ke dalam. Jadilah Bagus dan Nanda melipir ke samping untuk menunggu Adi menyelesaikan urusannya, dan 3 kerucil itu ikut dengan Adi ke dalam. "Ingat, jangan sampai hilang. Pegang tangan Mas Muratrat. Kalau sampai teledor keluar jalur nanti hilang, gak ada yang bantu,"
Kalian jadi wasit di sini, ucap Bagus memperingati 3 kerucil tersebut. Apa sih mas, nggak jelas banget deh. Gerutu Ningtyas menatap malas Bagus dengan dengusan kecil. Bagus tertawa, mengusap rambut adiknya dan pergi menyusul Nanda yang sudah berjalan ke arah kantin. Firman dan Ningtyas saling melirik. Siti yang tahu-tahu menahu tentang analis hanya bisa memandangi keduanya aneh. Pukul 8 lebih, mereka berjalan dari area parkir ke depan wisata dan melewati gerbang besi berkarat dengan papan besar bertuliskan Pabrik Gula Kanigoro. Di dalam sana terdapat area yang sangat luas, hamparan rumput-rumput yang telah dipangkas, gedung-gedung kuno yang menjulang tinggi dengan cat yang telah mengelupas. Ningtyas menyenggol lengan Firman ketika matanya menangkap sebuah pohon beringin besar yang ada di depan sebuah gedung penyimpanan. Tahu tentang pohon sama gedung penyimpanan itu? Tanya Ningtyas. Tahu. Kayaknya kita harus ke dalam sana deh, buat mastiin itu tempatnya atau bukan. Atau bisa jadi di gudang yang lainnya. Entah, bisa jadi. Firman memutar kepala mencari sesuatu. Itu noni Belanda gak pengen nunjukin di mana tempat di sebelum mati ya. Siti yang berada di tengah-tengah keduanya membulatkan mata dan berkata lirih. Noni Belanda sebelum mati? Apa itu? Diam, tegur Firman yang membungkam mulut Siti sebelum Adi yang berjalan di depan mereka mendengarnya. Siti meronta, meminta dilepaskan, dan Ningtyas merangkul pundak Siti kemudian berbisik. Aku lagi ada misi sedikit. Kamu nanti coba tutupin dari Mas Adi ya. Itu tugas kamu. Atau nanti aku panggilin Tante Kun untuk nemenin kamu. Siti semakin memberontak dan akan berteriak, membuat Adi menoleh dan menatap ketiganya penuh kecurigaan. Kalian ngapain sih? Anak orang itu, lepasin. Tawa Ningtyas dan Firman berbarengan, keduanya melepaskan Siti dan mendorong pundak sahabat mereka maju. Siti menggeleng tidak mau, tapi karena dipaksa akhirnya gadis itu berjalan beriringan dengan Adi. Mereka terus berjalan hingga berhenti di sebuah gedung tua yang bergaya rumah Belanda, dan di sana ada beberapa orang yang keluar masuk, rata-rata menyapa dan berbicara sejenak dengan Adi yang baru sampai. Adi, ditunggu Bu Alim, teriak salah satu teman Adi dari jendela rumah. Adi menunjukkan jempol pada temannya dan beralih ke 3 kerucil. Masuk, tapi jangan bikin yang enggak ya. Jangan bicara sembarangan. Mas, kita di sini aja deh. Itu mau lihat di sekitaran sini. Katanya Siti juga mau foto-foto. Firman membuat alasan untuk bisa pergi dari sini. Nggak boleh. Masuk. Kalian nggak boleh pergi sendirian, tegas Adi. Dengan itu, Ningtyas dan Firman menunjukkan wajah lesu terpaksa ikut masuk ke dalam, berbanding terbalik dengan Siti yang berwajah ceria. Ketiganya mengikuti kemanapun Adi pergi. Hingga urusan laki-laki itu selesai, di luar gedung Adi bertanya, emangnya kalian mau jalan kemana dulu? Tias mau ke pohon beringin di sana mas, jawab Ningtyas. Oke. Tanpa rasa curiga, Adi setuju dan semuanya berjalan. Di sekitar sana ada banyak sekali orang berlalu lalang. Mereka berfoto-foto dengan belajar sejarah dengan salah satu petugas yang memang dikhususkan untuk itu. Adi juga melakukan hal yang sama. Laki-laki itu menunjuk pada setiap gedung yang mereka lewati serta menjelaskan latar belakang, kegunaan, dan apa saja yang terjadi di sana. Kalau penembakan secara sembunyi-sembunyi salah satu mandor tebu karena rahasia hubungannya dengan anak pemilik pabrik ketahuan itu di mana ya mas? Adi melirik adiknya dan berhenti berjalan. Ini kita lagi cari hantu siapa nih? Adalah, nanti aja aku cerita. Tapi sekarang ayo ke pohon beringin dulu yuk, kata Ningtyas seraya menggiring Adi yang sudah hafal betul kelakuannya jika sudah menyangkut makhluk-makhluk tak kasat mata. Siti menarik lengan Firman agar tidak meninggalkannya. Mereka berjalan bersisian dan berhenti di bawah pohon beringin yang sangat besar. Akar-akarnya muncul ke atas tanah, begitu kokoh dan besar, seakan 100 tahun lagi pohon ini akan tetap berdiri tegap bersama dengan sejarah panjang yang terlukis di pabrik ini.
Ningtyas berjongkok, berlutut dan menundukkan kepala, seakan mengulang apa yang terjadi di dalam mimpinya. Dan tepat ketika ia mendongak dan membuka mata memandang ke arah depan, dia langsung bisa melihat Analis yang duduk di sebuah kursi yang ada di sela-sela sempit pohon beringin. Wajahnya putih pucat, tampak sendu. Sinar bias matahari tak menyentuhnya secara langsung. Hawa dingin sekilas menegakkan bulu kuduk Adi dan Siti yang tidak bisa melihat apapun. "Kayaknya hantunya udah muncul ya, Kak," bisik Siti kepada Adi. Adi menggosok kedua lengannya dengan badan menggigil. "Kayaknya iya sih. Ini ada apa sih sebenarnya?" "Aku juga nggak tahu, Kak." Firman juga melihat apa yang dilihat oleh Ningtyas. Ketika Analis bangkit dari duduknya, lalu berjalan anggun sangat pelan dengan gaun kuning pucat yang menyentuh tanah. Rambutnya yang bergelombang bergerak seirama dengan angin dingin yang terus berembus. Ningtyas dan Firman segera mengikuti langkah Analis di depan sana. Adi juga Siti mau tak mau juga mengikuti keduanya. Jalanan setapak yang mereka lalui perlahan berubah menjadi rumput-rumput liar yang tumbuh memanjang sampai lutut, gedung-gedung tinggi yang berjejer rapi, dan orang-orang yang sibuk berfoto sembari dijelaskan tentang sejarahnya kini perlahan hilang. Semakin jauh mereka berjalan, semakin jauh juga dari keramaian. Adi mendesis khawatir. Ini adiknya mau cari hantu yang seperti apa coba? Di bekas pabrik gula lagi. Ini kalau ada apa-apa bisa habis ia di tangan Bagus. "Dek, balik aja yuk," ajak Adi seraya berjalan cepat dan bersisian dengan sang adik. "Sebentar Mas, ini belum selesai," kata Ningtyas pelan. Ia hanya tak mau ketinggalan Analis karena ia kehilangan fokus. Hingga mereka tiba di depan sebuah gedung besar yang kusam sama sekali tak terawat. Tidak seperti gedung-gedung lain yang dibuka untuk umum, dan sepertinya ini gedung tidak dipakai. Pohon-pohon jati yang tinggi menjulang seakan melingkari hiruk pikuk gedung tersebut. Cahaya matahari bahkan tak bisa menembus dahan-dahan yang saling membelit satu sama lain. Angin dingin di sini terasa lebih menusuk. Dengan hawa mencekam kuat, tempat ini terisolasi dari gedung-gedung yang lain dan tidak ada pula petugas di sini. Analis berhenti di depan pintu besi yang berkarat. Dia menoleh ke belakang pada Ningtyas dan menganggukkan kepalanya pelan. "Tias, tempat ini gak dibuka untuk umum loh," kata Adi tegang. Ia tepuk pundak adiknya cukup keras dan Ningtyas menoleh menatapnya. "Tahu Mas, aku mau masuk ke sana." Ketika Ningtyas menatap ke arah Analis, wanita Belanda itu sudah tidak ada di sana. Ningtyas menghela nafas. Itu artinya dia memang harus masuk dan mencari tahu sendiri. "Aduh dek, jangan masuk. Itu tempat belum diteliti, masih diproses." Adi menatap sekeliling, mengawasi jika memang benar ada beberapa staf di sekitar sini, tapi tidak ada yang terlihat sama sekali. "Maaf Mas, tapi ini soal hutang budi. Aku nggak bisa berhenti sampai di sini aja. Kalau Mas mau balik, balik aja sama Siti. Tapi aku akan tetap masuk ke dalam." Adi menggaruk-garuk belakang lehernya gemas. "Yes, ayo masuk." Siti yang tidak memiliki sekutu untuk kabur akhirnya memeluk lengan Adi dan mereka sama-sama menjaga satu sama lain. "Jangan lepasin aku kok, aku takut lihat setan." Adi mendengus. Ia tidak terlalu takut dengan hantu, hanya saja ini tempat belum dicek, takutnya ada sesuatu yang tak sengaja mereka lakukan. Langkah mereka memasuki gedung dengan mendorong pelan pintu besi yang berkarat itu. Firman dengan sigap menyalakan senter dari ponselnya untuk menerangi jalan mereka. Adi menarik lengan Ningtyas dan ia berjalan di depan menyoroti seluruh ruangan dengan senter di ponselnya. "Ini gedung giling," katanya seraya menunjuk dua lorong di kanan kiri, lalu menyorot beberapa mesin giling yang sangat besar yang ada di depan mereka. Keadaan di sana gelap total, tanpa ada cahaya apapun yang masuk. Bau besi berkarat bercampur uap panas serta tebu segar membuat semuanya merinding.
Kamu cari apa sih, Dek? Setelah kita cari, setelah itu balik yuk, tanya Adi untuk kesekian kalinya. Cari kuburan seseorang, balas Ningtyas pendek. Siti dan Adi spontan melotot, tak menyangka apa yang dicari Ningtyas. Demi es jeruk di kantin depan parkiran, aku mau keluar aja lah, ujar Siti menarik lengan Adi untuk pergi. Sebentar aja, ayo, paksa Firman sambil menarik Siti berjalan dengannya, mengikuti Ningtyas yang lebih dulu berjalan. Setiap kali senter ponsel diarahkan ke depan sana, Ningtyas selalu mendapati bayangan putih yang bergerak sangat cepat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus seperti itu sampai mereka tiba di persimpangan lorong kanan dan kiri. Analis terlihat sekilas di lorong kanan, maka Ningtyas langsung berbelok ke sana. Adi mengamati lorong sebelah kiri karena terasa ada yang beraktivitas di sebelah sana. Tanpa pikir panjang, Adi berbelok ke sana karena samar dia melihat Ningtyas melangkah di belakangnya. Pada Firman dan Siti juga begitu. Mereka sekilas melihat Ningtyas ke arah lorong kiri dan Adi mengikutinya. Alhasil, tanpa mereka ketahui, sebenarnya mereka tidak bersama Ningtyas karena gadis itu berbelok ke arah kanan bukan ke kiri. Ningtyas terus berjalan perlahan. Ia sentuh dinding kasar di sampingnya. Ia tidak ingin membuat kakak-kakaknya khawatir karena mereka tak kunjung balik. Itu berarti semua ini harus segera diselesaikan. Matanya terpejam, mencoba membuka setitik gerbang batin miliknya karena ia butuh petunjuk. Samar, mulai terdengar suara orang-orang beradu mulut. Sumbernya dari pintu kayu besar yang sulit dibuka. Dengan kekuatan kakinya, brak, Ningtyas menendang pintu tersebut hingga terbuka lebar. Di dalam sana tampak segerombolan orang-orang berpakaian tentara lengkap dengan senjata yang menggantung di pinggang mereka. Mati saja kamu ini pribumi, tidak tahu malu, sudah ditolong diberikan pekerjaan, malah mencoba menjilat keluarga tertinggi. Setelah kalimat itu, seorang laki-laki muda berpakaian seragam coklat yang Ningtyas kenali sebagai Suryo diseret mendekati sebuah tiang panjang. Lehernya diikat, ditarik ke atas tanpa ampun. Lalu salah satu dari seorang tentara tersebut mengangkat senjata, menembakkan peluru berulang kali sampai cairan merah berceceran mana-mana. Tepat setelah tembakan terakhir, semuanya redup dan hilang seketika. Kegelapan melingkupi Ningtyas yang masih terpaku dan mencerna apa yang terjadi di depannya barusan. Dia mati atas perintah ayah saya, kata analis yang muncul tiba-tiba di samping Ningtyas. Lalu di kuburan di mana? Seakan menjawab pertanyaan Ningtyas, terdengar suara gesekan antara kain dengan lantai kasar. Tubuh Suryo yang sudah tak bernyawa diseret. Kerah bajunya yang berganti warna merah darah ditarik melewati Ningtyas. Gadis itu segera mengikutinya dengan langkah cepat. Ia tidak peduli ia akan berakhir di mana hingga langkahnya keluar dari gedung melalui pintu belakang. Setelah itu, bayangan tentara dengan Suryo perlahan memudar. Dan yang tersisa hanyalah hutan bambu yang membentang seakan menantang Ningtyas. Kegelapan yang tersimpan di depan sana seolah memberikan sebuah jawaban yang akan segera Ningtyas dapatkan. Ia langkahkan kakinya menuju ke arah sana dan berhenti di depan gundukan tanah yang tersembunyi dari balik bambu. Itu adalah kuburan tanpa nama. Dari arah belakang, sentuhan dingin hinggap di pundak Ningtyas. Ada analis di sampingnya, tersenyum begitu cantik. Terima kasih. Memutar waktu ke belakang, kini Adi masih terus berjalan ke arah sebuah ruangan yang terlihat memiliki aktivitas. Ketika laki-laki itu akan masuk ke dalam, Siti mencegah. Jangan kak, mending kita balik, katanya dengan suara bergetar. Adi menepuk tangan Siti dan berkata, cuma ngecek sedikit aja. Firman yang ada di belakang mereka hanya melihat-lihat. Sebenarnya di matanya sudah tampak bintik-bintik putih yang ada di dalam ruangan tersebut, tapi tidak terlalu jelas. Jadi ketika Adi memutuskan masuk ke dalam, ia pun juga ikut masuk. Ketiganya berjalan masuk hingga tiba-tiba di tengah ruangan.
dan di sana sama sekali tidak ada kegiatan apapun. Ika, beneran kan di sini nggak ada apa-apa? Ayo balik aja. Ketika Siti akan berbalik ke arah pintu, tubuhnya terasa membeku, tak bisa bergerak sedikit pun. Adi, apa? Adi turun berbalik badan dan langsung bertatapan dengan mata merah itu Firman yang tadinya sibuk menerka-nerka apa itu bintik-bintik putih, kemudian berbalik badan. Ia kaget setengah mati melihat sosok pocong setinggi 2 meter dengan mata merah menyala, wajahnya gosong dengan air liur yang menetes-netes ke lantai kotor. Oh wow, kata Firman seraya mengarahkan ponselnya ke arah pocong tersebut dari bawah ke atas, dan sebaliknya ia merasa luar biasa takjub belum pernah melihat pocong setinggi ini. Siti menggigil tidak karuan. Dia mencoba bergerak memeluk Adi tapi tak bisa. Dalam bayangannya, pocong itu melompat tinggi ke arahnya dan akhirnya ia pun bergerak dan berteriak sangat kencang. Hantu, pocong, Ica mana? Siti mencari Ningtyas tapi tidak ada. Siapa di sana? Terdengar suara wanita dari luar ruangan yang kemudian disusul suara langkah kaki mendekat dan pintu dibuka. Entah kenapa, kali ini Adi merasa jantungnya terpacu lebih cepat dan lebih terasa takut daripada melihat pocong gosong setinggi 2 meter tadi. Oh Adi, cahaya kekuningan menyorot ketiga orang berbeda ekspresi itu dan sapaan datang dari seorang wanita berambut pendek dengan pakaian formal dan ada kalung nama di lehernya. Ana, tebak Firman yang perlahan menggali ingatannya. Oh, pacar Bang Adi, kenapa kakiku diinjak? Setelah keributan kecil di dalam ruangan tadi dengan pocong gosong setinggi 2 meter, ketiga orang tersebut yang ketambahan Hana mulai menyusuri lorong kanan mencari Ningtyas. Mereka menemukan gadis itu tengah berjongkok di depan sebuah makam tanpa nama. Ketika Ningtyas melihat tanda pengenal Hana, dia langsung menanyakan hal terakhir yang ia cari. Apa ini makam Suryo, salah satu mandor tebu pribumi? Hana memandang takjub dan tersenyum. Padahal kami tengah menggali makam ini, bahkan ingin mengembalikannya lagi di sini, tapi nggak tahu jelas siapa nama mandor tebu yang dibunuh ini. Kamu tahu dari mana? Dari dia. Tunjuk Ningtyas pada analis yang duduk di samping makam Suryo seraya menempatkan bros perak di atas makam. Semua orang melihat dengan jelas wujud analis yang itu yang perlahan memudar dan pergi bersama dengan hembusan angin dingin. Oh, jadi itu yang kamu cari, Adek? Tanya Adi mendekati adiknya. Ningtyas mengangguk dan beralih menatap wanita muda di sampingnya. Oh, karena pacarnya Mas Adi. Adi menepuk dahinya keras-keras sebelum menyeret Firman dan Ningtyas keluar dari sana menuju kantin tempat Nanda dan Bagus menunggu. Siti dan Hana saling melempar senyum dan berkenalan selagi mengikuti 3 orang yang ribut di depan mereka. Aku Siti, sahabatnya Ica, adiknya Kak Adi. Hana membalas jabatan tangan Siti. Oh, aku Hana, mantan pacarnya Adi. Oh, pekik Siti dengan tawa yang tertahan. Ternyata hanya mantan, pantas Adi tampak salah tingkah. Semuanya sudah selesai. Hutang budi Ningtyas pada analis sudah selesai. Wanita itu telah menemukan makam kekasihnya dan melebur bersama dengan rasa tenang dan ikhlas. Siang ini, matahari sangat terik, tapi keadaan di salah satu bangku di bagian pojok kantin terasa sangat ramai dan hangat. Nanda dan Siti hanya tertawa melihat Adi yang dikerjai habis-habisan oleh Firman, Ningtyas dan Bagus. Mereka bertiga kompak sekali kalau masalah mengejek Adi yang pasrah dengan semuanya. Gamon kah itu Bang Adi? Udah balikan aja dah, kasihan, kata Firman memantik kobaran api di dalam bensin. Bagus tertawa terpingkal. Dia nih ya, bilang masih suka, cinta mati sama kamu, tapi karena kamu katanya lebih tua, cantik dan pinter banget, jadi dia minder. Nah, sekarang kan udah lulus kuliah, udah kerja juga. Ayolah, masa masih insecure? Udah 3 tahun gak move on, balikan lagi aja gak sih? Ningtyas meminta persetujuan dari semuanya yang disambut sorakan keras.
Adi menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup mengangkatnya dan balas memandang Hana yang tertawa geli melihat kelakuan keluarga mantan pacarnya. Aku juga sebenarnya ngajuin waktu Adi minta putus. Jadi sekarang masih lanjut atau gimana? Perkataan dari Hana seperti menyiramkan solar ke sumber kebakaran siang itu. Mereka semua menghabiskan waktu dengan makan dan bercengkrama hangat dan seru. Sebelum mereka semua berpisah, Hana berkata pada Adi, "Nomorku masih sama ya. Dibuka blokirannya, ben aku iso hubungin kamu lagi." Mampus. Adi benar-benar sudah tak sanggup apalagi melihat cengiran di wajah-wajah semua orang. Iya, nanti aku buka. Ana kembali bekerja dan Adi serta yang lainnya pulang ke rumah. Selama beberapa hari di Madiun, mereka semua sudah kenyang kulineran, jalan-jalan dan mendatangi wisata yang ada di sekitaran sana. Di malam kelima, mereka semua berkemas untuk boarding pukul 4 subuh. Ningtyas kala itu baru saja akan tidur menyusul Siti yang sudah terlelap, namun dia melihat ada sesuatu yang bercahaya di atas bantalnya dan itu adalah bros perak yang sama yang dimiliki analis. Ningtyas tersenyum lembut. "Makasih, aku anggap ini sebagai kenang-kenangan dari kamu." Wow, luar biasa kisah dari Serapina, kisah Ningtyas seru pakai banget ya. Ternyata masa lalunya kelam banget nih si noni Belanda ini nih. Jadi dulunya dia rupanya jatuh cinta pada pria pribumi, jelas dong. Orang tuanya nggak setuju, lalu si pria pribumi ini dibunuh dan noni Belandanya ini dibuang ke tanah Kalimantan. Nah, misi mereka ternyata adalah menemukan kuburan atau makam dari si pria pribumi yang dicintai dan saling mencintai sama si noni Belanda ini, dan setelah ditemukan misinya selesai. Wah, seru banget ya. Apalagi semuanya ikut di sini nih. Firman ikut, ya kan, Siti ikut, semuanya ikut, Nanda, ya kan, Adi, semua berkumpul lagi dan juga bagus. Intinya harus sih melihat persahabatan mereka semua. Unik, agak unik ya, karena apa? Ningtyas ini bersahabat sama Firman dan Siti dari kecil, tapi begitu akrabnya sama keluarganya ini jarang banget dan unik banget persahabatan seperti ini. Dan pastinya saya berharap juga dan juga mungkin teman-teman berharap ya, Ningtyas ini makin gede, makin sakti, makin cantik dan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa harus minta bantuan sama siapa-siapa. Oh iya, Aris juga jangan lupa dong, jangan sampai dilupain ya. Pendampingan Ningtyas yang ngikutin dari Ningtyas masih kecil. Pokoknya keren pakai banget. Terima kasih banyak Serapina, ditunggu lagi ya untuk kisah Ningtyas selanjutnya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.